Mungkin yang paling signifikan yang membedakan Erodio dengan sekolah-sekolah sebelumnya itu sistem pembelajarannya kali ya. Karena dari awal kan mereka udah pakai sistem democratic school gitu. Dimana di situ aku ngerasa kayak semua muridnya punya kebebasan untuk beropini gitu. Entah tentang kelasnya, entah tentang materi yang disampaikan, atau bahkan tentang fasilitas dan lingkungan sekolah gitu. Hubungan antara murid dan guru jadi ada dinamisnya tertentu gitu, yang mungkin ngebedain itu Erodio dari sekolah lainnya gitu. Iya, lebih kayak keakrabannya, mungkin karena kita secara lingkup sekolah juga kecil kan, jadi kayak secara hubungan juga lebih intens mungkin dibandingkan sekolah-sekolah pada umumnya yang memang jumlahnya besar banget gitu. Kita masih angkatan awal, secara jumlah murid juga masih sedikit, jadi kayak setiap hari kita kayak saying hi to everyone, every day, karena secara lingkup sekolahnya juga masih kecil gitu. Jadi antara angkatan itu ngebaur satu sama lain, nggak pernah ada yang kayak udah angkatan kita gabungnya sama angkatan kita gitu, terus angkatan bawah sama angkatan bawah gitu. Jadi kayak entah itu istirahat, jam pulang sekolah, semuanya ngebaur satu sama lain gitu. Akhirnya di situ aku ngerasa kita ngebangun relationship yang dinamisnya cukup kuat gitu. Di sisi lain bisa kadang-kadang get overwhelming gitu, getting loud, terus kayak intense aja gitu. Tapi di sisi lain juga serunya di situ gitu bagi aku. Mungkin yang paling signifikan aku bisa lebih pede gitu sama diri sendiri. Karena sebelum masuk Erodio itu aku mungkin termasuk golongan anak yang cukup pasif kali ya, cukup pasif, pemalu, terus nggak terlalu suka beropini, dan sebenarnya juga nggak tahu caranya beropini itu kayak gimana gitu. Tapi pas masuk Erodio itu aku ditaruh di lingkungan yang mau nggak mau aku harus dibiasakan untuk berkomunikasi gitu. Aku harus mulai dari sesimpel aku cerita tentang aku punya ide apa, aku punya visualisasi seperti apa, yang sampai akhirnya di setiap project masing-masing murid itu tuh didorong untuk menceritakan hal tersebut dalam bentuk presentasi. Bagi aku itu tuh bekal yang paling ngebantu banget di masa-masa aku kuliah gitu. Jadi sekarang kayak aku ngerasa aku sebagai mahasiswa, ex-mahasiswa, aku udah bisa presentasi gitu. Aku bisa merepresentasikan diriku secara lancar, tuh aku bisa menjelaskan apa yang aku pikirkan keluar secara struktural gitu. Mungkin kontribusinya gara-gara ini kali ya. Salah satu kenapa aku pilih jurusan seni murni ini tuh juga karena berkat Erodio juga gitu. Masa-masa aku di Erodio itu aku mulai kenal yang tadi aku sempat jelasin bahwa seni itu nggak hanya sebatas gambar doang gitu. Pas masa-masa aku itu kebetulan kita antara murid dan guru itu cukup aktif untuk lihat pameran yang ada di sekitar kita gitu. Pameran-pameran dari seniman-seniman lokal. Di situ aku mulai paham, oh ternyata seniman yang selama aku tahu ini cuma lingkupnya hanya kecil gitu. Ternyata aku di situ mulai kenal dengan seniman lokal yang dari lintas apa ya istilahnya, lintas area pengerjaan, ada yang ilustrator, ada yang seniman, ada yang penyanyi. Jadi banyak genrenya gitu. Di situ aku mulai lebih ke expose ke dalam dunia seni rupa. Terus di situ aku mulai melihat karya-karya yang dipamerkan di galeri, aku mulai kenal orang-orangnya, orang-orang kurator. Terus somehow dari situ aku mulai nge-build interest lebih untuk masuk ke dalam dunia tersebut. Sampai akhirnya pas aku lulus Erodio, aku milih jurusan seni murni, sebagai passion aku gitu. Kayak aku pengen lanjutin ke dunia ini nih gitu. Jadi sekarang sampai akhirnya aku bisa berkarya, aku bisa pameran, itu juga pilihan itu berkat Erodio juga gitu.